Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Freddy Bediantara. Saya dari Dinas Penyuluhan Pertanian dari Dinas Provinsi Lampung, Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, saya tujuannya kemari ini saya ingin memperkenalkan sistem baru pengolahan lahan dengan cara tanpa olah tanah. Nah, jadi apa sih tanpa olah tanah itu? Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bertanya-tanya, bercocok tanam, tapi tanpa menggunakan pengolahan tanah. Emang bisa ya? Bisa. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu tanpa olah tanah itu apa. Jadi begini, tanpa olah tanah adalah cara penanaman tanpa perlakuan persiapan lahan, seperti pembalikan dan penggemburan tanah. Melainkan hanya diperlukan lubang untuk membenamkan benih ke dalam tanah. Bisa bapak-bapak ibu-ibu sekalian lihat di sini ada gambarnya. Jadi ini tanpa pembalikan tanah, tidak menggunakan bajak ataupun dicangkol seperti itu. Jadi hanya dilubangi saja tanah itu. Kemudian apa sih manfaat dari penggunaan tanpa olah tanah ini? Jadi saya di sini ingin menyampaikan banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari sistem tanpa olah tanah ini, bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Nah, manfaatnya itu apa saja? Yang pertama adalah menyingkat waktu budidaya. Kenapa? Karena petani tidak perlu melakukan pengolahan tanah terlebih dahulu. Jadi sangat singkat sekali, tinggal kita tajuk, kemudian kita berikan benih atau bibit, dan kemudian sudah tanaman tumbuh. Jadi tidak perlu pengolahan tanah, menyewa bajak dan lain-lain seperti itu. Kedua adalah menghemat ongkos tenaga kerja. Ini sudah jelas sekali karena dari segi penanamannya itu sesimpel ini begitu. Yang ketiga adalah menghindari kerusakan tanah. Kenapa kok menghindari kerusakan tanah? Berarti selama ini bapak-bapak ibu-ibu tuh kalau melakukan pengolahan tanah dengan dibajak itu merusak tanah ya. Sebenarnya kalau seandainya bapak-bapak ibu sekalian tahu, pengolahan tanah dengan menggunakan bajak itu sebenarnya merusak unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut. Karena terlalu sering dibalik dan digemburkan, akan mengalami pengerasan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, seperti itu. Kemudian mengurangi erosi lapisan hara tanah bagian atas karena proses pengolahan. Jadi ketika tanah itu dibajak atau digemburkan, diolah menggunakan cangkul, itu akan mengurangi unsur hara yang ada di atas tanah itu, lapisan yang paling atas itu. Jadi itu akan mengurangi unsur haranya seperti itu. Nah, kemudian tanaman apa yang cocok untuk jenis tanpa olah tanah ini? Di sini karena kontur tanahnya adalah kontur pertaniannya adalah persawahan. Nah, saya di sini menyarankan adalah untuk penanaman jagung dengan menggunakan teknik TOT ini. Kenapa jagung? Kenapa tidak tomat, cabai, rampai atau yang lain? Sebenarnya bisa. Cuman saya menyarankan di sini yang lebih efektif atau yang lebih menguntungkan untuk bapak-bapak ibu sekalian adalah dengan menanam jagung. Nah, kenapa jagung? Karena kan ini kan kita di persawahan ya. Jagung itu membutuhkan penyinaran matahari yang panjang. Jadi ketika bapak-bapak ibu-ibu sekalian mempunyai sawah tersebut pada saat musim panas tidak digunakan atau tidak ditanami padi, bisa bapak-bapak ibu-ibu sekalian untuk ditanami jagung ini. Nah, agar menghemat biaya, bapak-bapak ibu-ibu sekalian bisa menggunakan teknik tanpa olah tanah ini. Nah, jadi begitu bapak ibu. Nah, ini persiapan yang dibutuhkan. Yang pertama yang tentu saja ya adalah lahan, kemudian tugal, benih jagung, herbisida, pupuk organik. Kemudian langsung ke persiapan lahan ya. Nah, persiapan lahan apa saja yang perlu disiapkan? Penyiapan mulsa jerami. Mulsa jerami ini apa? Jadi padi yang setelah kita panen itu kita jangan dibuang ininya, apa namanya? Sisa panen itu batang-batangnya itu. Jadi kita jadikan sebagai pupuk alami. Atau yang saya jelaskan di atas tadi adalah pupuk organik yang di slide sebelumnya ya. Nah, kemudian penyiapan drainase. Nah, ini gunanya untuk apa? Nanti saya jelaskan. Pembersihan gulma, pemupukan dan pengapuran. Selanjutnya adalah melakukan penanaman. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah rendam benih jagung terlebih dahulu menggunakan insektisida. Yang kedua, perhatikan jarak tanam jagung.
Yang ketiga, lakukan penanaman setelah seminggu pemupukan dan pengapuran. Jadi sebelum dilakukan penanaman, air yang ada di sisa kubangan drainase itu kita berikan kapur terlebih dahulu untuk menyesuaikan pH yang ada pada air tersebut. Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan tempat penyemaian. Nah, fungsinya untuk apa penyemaian ini? Misalkan seandainya kita menanam jagung, setelah ditanam ternyata tidak ada yang ini, ternyata ada di salah satu tanaman itu yang tidak tumbuh. Nah, gunanya penyemaian ini kita bisa gunakan untuk menambal. Misalkan 1, 2, 3 dalam satu baris itu nomor 2 tidak tumbuh. Jadi kita ambil dari yang penyemaian untuk kita berikan ke baris yang nomor 2 tadi. Jadi biar semuanya tuh rata, biar semuanya tuh tumbuh dan panen tentu saja bagus. Selanjutnya adalah lakukan pemupukan pada hari ke-10 dan 35 setelah melakukan tanam jagung. Nah, untuk pupuknya itu bisa menggunakan pupuk K, unsur N atau P. Selanjutnya ini adalah tatkala ini sangat penting sekali, yaitu adalah fase pengairan. Terdapat 5 fase. Yang pertama adalah fase awal pertumbuhan vegetatif, pembungaan, pengisian biji, dan pematangan. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk agar produksi jagung yang kita tanam di persawahan yang kita tanam itu agar maksimal tumbuhnya, agar kita nanti kita dapat panen yang banyak, agar kita nanti bisa mendapatkan uang yang banyak seperti itu. Nah, fungsinya drainase tadi untuk ini Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pengairan gunanya drainase itu. Selanjutnya yang terakhir adalah pemanenan. Nah, kalau untuk pemanenan ini fleksibel ya. Jagung yang dipanen dapat dilihat berdasarkan klobotnya yang kering dan berwarna kekuningan. Saya yakin Bapak-bapak Ibu sekalian sudah mengerti gimana sih ciri-ciri jagung yang sudah siap dipanen tanpa harus saya jelaskan. Dan untuk pemanenan ini tergantung akan apakah mau digunakan sebagai bibit atau mau dijual langsung, itu terserah dari Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan bisa Bapak-bapak Ibu sekalian tanyakan setelah saya menutup materi ini. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.